Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifki Prananda. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas UTS dari mata kuliah sistem tersebar, di mana kita disuruh membuat fungsi treats 1000 baris dan fungsi proses 1000 baris. Langsung saja, tanpa panjang lebar, kita langsung saja menjelaskan codingannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang thread. Yang fungsi pertama, membuat thread untuk menghitung jumlah sahabat. Nah, di sini kita coba run. Nah, di sini jumlah sahabat 0, kuranglah jumlah sahabat 3, cari lagi jumlah sahabat. Kalau misalnya jumlah sahabat 7 dengan perfect. Nah, selanjutnya ada fungsi thread untuk menambahkan join. Kita coba run. Nah, di sini ada ini hasilnya seperti ini. Ini ada thread 1, 0. Ini fungsinya untuk menghitung secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk di contoh thread pool executor. Nah, seperti ini tampilannya atau layoutnya. Nah, sini ada. Selanjutnya kita masuk di fungsi contoh lainnya, thread pool execute atau task contoh lain dari yang tadi. Seperti ini. Ada logging, import logging, trading. Kita pakai logging, trading sama time. Ini hasilnya, ini main sama dengan before creating thread. Nah, kita lanjut. Nah, banyak. Selanjutnya ada thread pool executor. Nih. Selanjutnya masuk di thread menggunakan fake database. Kita coba run. Nah, ini fake database-nya. Logging info, testing update, starting value is %d, database value. Ini ada hasilnya dari codingan ini. Selanjutnya kita masuk di multi trading. Nah, di multi trading ini seperti ini hasilnya. Ini ada codingannya dan di sini hasilnya. Waiting for returns trade 1 ini. Selanjutnya ini membuat kelas utas untuk mencetak tanggal. Pattern multi trading example to print current date. Kita coba run. Nah, seperti ini. Ini ada membuat thread
mulai pembuatan thread. Tanggal 20 bulan 4 tanggal 29 2020. Ini ada starting thread. Ini untuk penutupan threadnya tanggal 20 tahun 2020 bulan 4 tanggal 19. Selanjutnya kita masuk di multi-threading server for locking. Nah, ini seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita masuk di antrian prioritas thread. Di dalam modul antrian Python ini menyediakan sinkronisasi kelas antrian benang aman, termasuk FIFO, first in first out, antrian LIFO bertahan keluar pertama. Kita coba run. Nah, seperti ini hasilnya. Ini fungsi thread ya. Selanjutnya menggunakan utas meningkatkan waktu eksekusi. Nah, seperti ini. Nih, ada orangnya nih. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya join atau method with time. Join bersama waktu. Seperti ini hasilnya. Nih hasilnya nih. Selanjutnya untuk API untuk meneruskan banyak utas dalam satu program. Nih. Seperti ini. Square 100 cabai 1000 hasilnya. Selanjutnya untuk mencetak nama utas dan proses yang sesuai untuk setiap tugas. Seperti ini codingannya. Kita coba run. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya ada fungsi memahami konsep kondisi lomba. Kita coba run. Nah, ini hasilnya seperti ini. Iteration 0 sama dengan X sama dengan 172215 dan seterusnya. Selanjutnya ada log object. Log object tampilannya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya secara serial. Secara serial ini hasilnya. Selanjutnya pengamatan serial. Nah, seperti ini hasilnya. Seperti ini semua ini untuk pengamatan serial. Selanjutnya ada tree.py. Ini hasilnya nih. Ini codingannya. Untuk fungsi thread sampai di sini. Selanjutnya ini ada 1000 fungsi, 1000 baris kode fungsi dari thread. Nah, selanjutnya kita masuk di fungsi proses. Kita juga disuruh membuat 1000 baris fungsi proses. Nah, langsung saja di fungsi pertama ada perhitungan kalkulator. Yang pertama ada fungsi penjumlahan, fungsi pengurangan, fungsi perkalian, fungsi pembagian. Dan di sini ada menu operasinya. Yang pertama ada jumlah kurang kali bagi. Di sini nanti ada diminta untuk memasukkan pilihan, ada bilangan pertama dan bilangan kedua. Langsung saja kita coba. Nah, sini hasilnya. Misalnya pilih operasi. Misalnya kita pilih nomor 3. Terus enter. Memasukkan bilangan pertama, bilangan yang akan kita kalikan. Misalnya 99. Enter. Nah, masukkan bilangan kedua dikali 3.
Nah, hasilnya seperti ini, sama dengan 267. Nah, selanjutnya kita masuk di program menjumlahkan dua bilangan. Sini codingannya. Nih, ada masukkan pilihan. 1 misalnya. 12 21. Tuh. Menjumlahkan dua ada sama dengan 33. Selanjutnya ada menentukan bilangan prima dari 1 sampai 50. Di sini ada codingannya. Langsung saja kita run. Nah, ini bilangan prima antara 1 sampai 50. Ini hasilnya 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya sampai 47. Yang selanjutnya ada fungsi menentukan faktor persekutuan terbesar dengan dua bilangan. Langsung aja kita run, coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada berhitung sampai 10. Lama penundaan perhitungan adalah 0,5 detik. Ini fungsi berhitung ya. Langsung aja kita run. Nah, tuh 1, 2, 3 berhitung secara otomatis. Nah, selanjutnya untuk fungsi menghitung mundur dari 10. Ini ada codingannya. Nih, ada kata-kata apakah Anda yakin akan meluncurkan roket? Tekan enter untuk mulai. Sorry. 10, 9, 8, 7 sampai 1. Bus, ada roket meluncur di sini, ada hasilnya. Selanjutnya fungsi mengambil nilai input dari keyboard. Langsung saja. Ini ada siapa nama kamu, berapa umur kamu, halo nama, seperti itu. Selanjutnya menampilkan nilai output. Selanjutnya ada fungsi menggunakan fungsi format. Menggunakan fungsi format, saya kita run. Nih, kamu memang ganti mempesona. Selanjutnya ada contoh lainnya seperti ini. Nama misalnya Ani. Hello Ani, kamu memang ganteng dan mempesona, seperti itu. Selanjutnya kita masuk di fungsi menulis file dan menyimpannya. Langsung saja kita masuk di sini. Membaca dan menulis file dengan mode R. Saja kita run. Ini ada selamat datang di program biodata. Selanjutnya ada fungsi membuat perulangan. Nah, di sini ada hasilnya. Perulangan ke 0 sampai 9. Selanjutnya contoh perulangan lain dengan list. Tuh hasilnya. Selanjutnya ada perulangan while. Seperti itu. Ada aritmatika Python. Ya, hasilnya aritmatika Python.
Terus ada aritmatika pattern lainnya seperti ini. Tuh hasilnya. Selanjutnya fungsi operator perbandingan pattern. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya ada struktur if. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada operator aritmatika yang lain dan seterusnya. Coba run. Tuh. Ini. Selanjutnya operator perbandingan yang lain. Nah, seperti ini hasilnya, true false true false true true false true. Selanjutnya ada operator logika. Nah, tuh. Misalnya ini 10 lebih besar dari 2 dan 10 lebih besar dari 5, hasilnya true, begitu. Selanjutnya ada operator dan ekspresi. Nah, seperti itu. Nah, itu ada hasilnya. Lanjut. Tuh hasilnya tuh. Sama, semua ini sama seperti di atas. Selanjutnya ada fungsi alur kontrol pattern. Kita langsung saja. Nah, di sini tebak nomor acak dari 1 sampai 10, misalnya 5. Tebakan Anda terlalu kecil, selesai begitu. Selanjutnya ada while. Ini menebak angka dari 100, misalnya 55. Tebakan Anda terlalu kecil, misalnya 90. Tebakan Anda terlalu besar, begitu. Selanjutnya ada perulangan for. Nah, misalnya kita kan di sini ada, saya akan menjelaskan yang alur kontrol pattern. Nah, kan di sini tadi ada nomor cekin sama 77. Kita masukkan 77, hasilnya selamat, tebakan Anda benar, tapi tidak ada hadiah untuk Anda, selesai. Tuh. Selanjutnya ada perulangan for. Nah, begitu hasilnya. Selanjutnya ada objek dan kelas. Tuh. Ini yang terakhir hasilnya. Ini codingannya. Mungkin cukup sekian video dari saya untuk tugas UTS dari mata kuliah sistem tersebar. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.